PT Vale Indonesia Tbk telah melantai di bursa sejak pertengahan tahun 1990. Rekan saya Julita Telambanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Vale Indonesia Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 30 tahun yang lalu. Konsensus analis menilai saham INCO ini akan makin menarik ketika Main ID masuk dalam kepemilikan saham. Kita simak secara singkat profil dan kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk saat ini. Ini PT Vale Indonesia, kodenya adalah INCO, pencatatannya pada 16 Mei 1990, masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah metal and mineral mining, kemudian adalah sektornya mining, subsektornya adalah metal and mineral mining. Selanjutnya kita lihat pemegang saham dari Vale Indonesia. Pemirsa, kita lihat saham dominannya dimiliki oleh Vale Canada Limited sebanyak 5,8 miliar lembar saham atau 58,73%. Kita lihat selanjutnya adalah Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. memiliki 1,9 miliar lembar saham atau 20,09%. Selanjutnya kita lihat publik di sini yang berwarna hijau 21,18% saham atau 2,1 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari harga saham Vale Indonesia sejak Januari 2020. Nah, ini di awal Januari pemirsa di harga 3.620, kemudian turun pada bulan Februari 3.310 dan pada bulan Maret hampir sama dengan kebanyakan emiten terkena pandemi COVID-19 ini turun ke angka 1.440, kemudian pada bulan April kembali naik 2.510, Mei juga kembali naik ke angka 3.000, pada bulan Juni turun ke 2.800. Selanjutnya pada awal Juli di 3.320 dan pada tanggal 22 Juli di harga 3.290. Ya, itu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait saham INCO tadi yang sudah disampaikan, dan saya kembali ke Pak Arya Sinulinga. Pak Arya, kalau tadi Anda juga melihat pergerakan saham dari Vale, ya kalau kita melihat bulan Maret semua sektor terpengaruh, meskipun ini juga secara psikologis begitu ya, ada yang memang kenyataannya merosot tajam, ada juga memang mempengaruhi berpengaruh bereaksi terhadap pasar. Tapi kalau Anda sendiri melihat saham Vale yang saat ini sudah menyentuh di 3.290 per lembar saham, secara fundamental seperti apa melihat dari Vale sendiri, Pak Arya? Gini, sebenarnya secara fundamental kita nggak perlu khawatir ya, karena memang fundamentalnya Vale kan sebenarnya kuat. Dari sisi bisnis juga kuat. Tapi memang kita kan tahu memang yang namanya komoditi saat ini memang lagi turun-turunnya, dan bisa dikatakan tidak hanya masalah ini ya persepsi dari market atau publik, tapi memang kondisi penyerapan bahan baku kan memang rendah ketika corona, di mana semua industri kan memang mengalami ini juga ya penurunan produktivitas, sehingga wajar sekali kalau komoditi juga mengalami penurunan gitu. Jadi tapi ini kan ada pergerakan lagi, ekonomi akan mulai bergerak gitu. Jadi kalau pergerakan ekonomi mulai bergerak, kita perkirakan ini akan kembali naik lagi. Kan kita lihat juga dengan data yang ada ya kan, bahwa bulan Juni sempat menyentuh 2.000-an sekian, tapi kan kembali lagi naik ke 3.000-an. Itu kan artinya market juga merespon positif dengan pergerakan dari ini ya produksi-produksi dari industri-industri yang membutuhkan bahan baku nikel gitu. Jadi mudah-mudahan di kuartal keempat nanti, kuartal ketiga di akhir nanti kita akan Vale ini akan bisa naik lagi gitu, karena bisa memang kembali ke harga awalnya ya di kisaran 3.600 kembali atau ya, mungkin belum ya, tapi kita akan terus di kuartal keempat sih akan bisa lebih baik lagi, nanti akan kembali lagi dia kan recovery. Kita tahu Cina aja sekarang sudah positif pertumbuhannya negaranya. Memang negara-negara lain memang agak turun, misalnya resesi dan sebagainya. Korea Selatan juga mengalami resesi, tapi kan Cina udah mulai positif nih. Pertumbuhan ekonominya. Sebenarnya kita tahu bahwa mereka adalah penyerap bahan baku komoditi terbesar juga di dunia gitu. Jadi kebutuhan mereka akan nikel akan naik juga. Jadi dan itu bisa berdampak juga terhadap produksi kita begitu ya? Pasti berdampak ke Vale ya, gitu Mbak.
Oke, baik. Pak Arya, ini kalau dilihat saat ini apakah Vale juga sudah mulai masuk ke dalam usaha-usaha yang akan disasar oleh Vale dalam memasuki kuartal ketiga ini atau sepanjang 2020 menuju 2021, apakah sudah masuk ke dalam radar Kementerian BUMN? Ada proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan atau akan diambil oleh Vale ke depannya? Ini kita belum evaluasi betul ya, belum kita lihat juga detailnya bagaimana, tapi yang pasti kita masih fokusnya lihat dari bahan baku dulu. Nanti apakah nanti Vale akan berkembang lebih jauh lagi kita akan lihat gitu ya. Tapi yang pasti saat ini masih kita fokus pada kami lihat fokus kepada bahan baku material saja gitu. Oke, tapi sejauh ini Pak, jika proyek itu sudah masuk ke dalam radar Kementerian BUMN dan sudah mulai berjalan secara bertahap, apakah nanti Kementerian sendiri akan menyuntikkan modal ke Vale, seperti apa sistemnya atau seperti apa pemberian modal dan juga pinjaman atau dana yang akan diberikan, itu sudah tergambarkan belum Pak Arya? Saya rasa sih bukan kementerian ya, pasti MinID yang akan masuk ke sana. MinID. MinID akan ya, apakah kalau soal dia penambahan modal itu kan nanti kan berpengaruh kepada penambahan saham ya. Ya. Kan begitu dia kalau di mekanisme untuk pemegang sahamnya gitu. Jadi kita lihat aja opsi-opsi yang ada nanti gitu. Kalau nanti opsinya memang membuka ruang kepada MinID untuk masuk lebih jauh dengan penambahan saham, bisa saja dilakukan. Tapi kita akan menghitung lah. Kita akan hitung sejauh mana nanti perkembangannya. Karena kita punya opsi-opsi juga untuk penambahan saham. Oke. Kementerian BUMN juga bisa masuk ke dalam ya begitu ya. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Pak Arya Sinulinga untuk membahas prospek dari Vale. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai news update.